kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Maria Florida Ture, NIM 200118843. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materinya tentang hak tumbuh kembang pada anak usia dini. Pada presentasi ini saya akan memenuhi nilai tugas saya, mata kuliah, hukum perlindungan anak. Yang pertama, pengertian hak tumbuh kembang anak. Hak tumbuh kembang ialah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hak tumbuh kembang juga merupakan hak untuk dapat bertumbuh atau mengalami perubahan kondisi fisik semakin dewasa. Yang kedua, tumbuh kembang anak dalam kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 2 yang sekarang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga telah menjadi untaian harapan dan pembangunan kesehatan dan perhatian pada anak, yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang berikut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 4 ayat 1 yang berisi tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, diantaranya penanganan bidang kesehatan dan wujud nyata dan penanggulangan masa sosial. Wujud nyata dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, Bab 28 tentang peningkatan akses manusia terhadap kesehatan berkualitas. Disebutkan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang berikut, hak-hak yang dibutuhkan anak dalam pelayanan kesehatan, diantaranya 1. Mempersiapkan ibu dengan persalinan yang aman. Yang kedua, imunisasi dan pemantuan tumbuh kembang balita. Yang ketiga, pemenuhan asupan gizi yang optimal. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan bagi anak yang mengalami kelainan. Yang kelima, deteksi stimulasi dini, intervensi tumbuh kembang anak. Yang keenam, kesehatan reproduksi remaja dan upaya kesehatan lainnya, misalnya perlindungan anak dari narkoba dan AIDS. Kesimpulan, bahwa tumbuh kembang anak dewasa ini lebih dikenangkan pada pertumbuhan kembang kreativitas anak. Namun demikian, kreativitas anak sulit berkembang kalau anak dalam keadaan tidak sehat. Anak dalam keadaan tidak sehat karena hak-haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan tidak maksimal, bahkan ada di antara mereka yang kekurangan gizi, bahkan meninggal. Pemahaman akan hak anak dalam pelayanan kesehatan akan lebih dimengerti jika anak dikelompok berdasarkan kelompok umum. Anak atau bayi yang masih dalam kandungan tidak dituntun kewajiban, tetapi yang ada hanya untuk dapat dilahir dengan aman dan sehat. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan, kewajiban sudah mulai bisa diajarkan sampai dengan usia
18 tahun, matang dan mandiri untuk bisa menerima tongkat estafet cita-cita bangsa. Anak dan haknya terhadap pelayanan kesehatan ini telah dilindungi oleh undang-undang dan berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Sekian materi dari saya, semoga hasilnya bermanfaat. Selamat sore.